Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurse Aitri. Nah teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, bagi teman-teman yang baru mampir di channelnya Aitri, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa tanda loncengnya diaktifkan. Jadi nanti kalau ada video-video terbaru dari Aitri akan muncul notifikasi di handphone kalian. Nah, jangan lupa juga di like, di komen, dan di share ke teman-teman lainnya. Insya Allah video ini sangat teman. Untuk video kali ini kita kedatangan abang perawat TKHI. Sebelumnya beliau pernah mengikuti TKHI. Nah, jadi beliau mau berbagi tips kepada kita gimana sih supaya bisa lolos untuk mengikuti TKHI. Jadi bagi teman-teman nanti yang pengen tanya-tanya terkait bagaimana untuk informasi tentang TKHI, boleh tanya ke beliau, boleh langsung aja di follow di Instagramnya beliau. Langsung aja kita tanya-tanya ke beliau. Nontonnya jangan di skip-skip, nontonnya sampai habis. Happy watching buat teman-teman. Oke Bang Ibni, mohon maaf sebelumnya dari kemarin-kemarin itu kan dia sempat tertunda terus ya Bang ya. Oh, udah lama kali udah aja, lama 2 dari bulan. Iya, jadi alhamdulillah dalam waktu hari ini kita bisa bertemu, langsung datang ke rumah Aitri. Nah, padahal kan harusnya Aitri yang datangin ya. Jadi Bang, perkenalan dulu lah. Siapa, dari mana gitu. Kenalkan, nama Bang Ifmi Fazli Saragi. Saat ini bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan di ruangan ICU anak. Oke, nah sebelumnya Bang, kan kita ini mau cerita-cerita nih terkait TKHI. Ya. Nah, kira-kira TKHI itu apa Bang? TKHI itu Tim Kesehatan Haji Indonesia. Itu diadakan atau perekrutannya diadakan setiap tahun. Namun karena pandemi di tahun ini perekrutannya ditiadakan dan petugas selanjutnya untuk tahun yang akan datang itu rekrutnya kemarin di tahun lalu. Jadi ditunda 1 tahun. Ditunda gitu ya Bang ya. Jadi TKHI ini ada 2 pembagian, ada tenaga kloter, ada tenaga non kloter. Nah, tenaga kloter itu bekerja 40 hari selama masa haji berlangsung. Dia mengikuti kloter dari saat kedatangan sampai di kota Mekah ataupun sampai ibadah haji selesai, mengikuti kloter terus. Nah, yang non kloter itu bekerja sebelum jemaah haji datang sampai terakhir jemaah haji semua pulang. Nah, itu dia tenaga non kloter. Abang tenaga kloter dari kota Medan. Jadi kalau TKHI itu sendiri, Abang di tahun berapa kemarin ikutnya? Nah, dulu abang ikut di tahun 2016. Saat itu abang masih bekerja di Rumah Sakit Mitra Medika Medan. Jadi TKHI ini perekrutannya itu gimana Bang? Ada pembagian, misalnya kan ada tim medisnya, kayak perawatnya berapa orang, atau setiap tahun itu dia memang konsisten nih, misalnya dokternya 10 orang, perawatnya 16 orang misalnya gitu, atau gimana? Jadi kalau untuk TKHI sendiri, yang kloternya, cerita yang kloter, dari tiap daerah itu kan ada pembagiannya tuh. Misalnya embarkasi Medan itu ada 22 kloter. Nah, satu kloter itu membutuhkan 2 perawat, 1 dokter. Jadi dari 22 kloter diperlukan 44 perawat, 22 dokter. Nah, selain misalnya dokter, perawat, atau mungkin tenaga kesehatan yang lain itu apa aja? Nah, kalau tenaga kesehatan lain itu nanti ikut sama tim kesehatan haji yang non kloter tadi. Mereka dinas di sektor ataupun BPIHI yang ada di kota Mekah atau Madinah. Itu biasanya kalau tim kesehatan lain itu analis, radiologi, radioterapi. Nah, motivasi abang sendiri pengen jadi TKHI di waktu itu apa kira-kira? Oh, ya. Jadi sebelum abang
berangkat ke sana itu semenjak kuliah abang udah tahu tentang program TKHI di tingkat 2 saat masih kuliah Akbar saat itu. Dengan syarat 2 tahun lebih harus bisa ikut itu, baru bisa ikut pendaftaran. Baru abang fokus dulu kerja tuh 2 tahun di rumah sakit swasta. Oh berarti harus ada minimal pengalaman kerja ya? Iya, minimal harus ada pengalaman kerja sama sertifikat pendukungnya. Itu. Nah, kemudian Jadi dari situ abang terus nyari info, nyari informasi, nyari pengetahuan. Nah sebelumnya ada tuh abangan dari rumah sakit ada Malik juga. Sebelumnya kami kenal cuma dari pelatihan aja, Bang Yusuf namanya. Abang banyak nyari info dari dia. Dari beliau. Maka abang tahu lah syarat-syaratnya seperti apa sampai akhir proses perekrutan. Oh. Nah jadi kalau untuk syarat-syaratnya itu bang, dari mulai kan kayak tadi abang tuh udah tahu nih minimal 2 tahun pengalaman kerja. Selain itu apalagi gitu bang? Setahu itu sih ada pelatihan BTCLS ya bang ya? Harus BTCLS harus. BTCLS. Nah kalau dari rumah sakit swasta itu minimal dia perawat ruangan khusus, ICU, IGD, gitu. CPCU. Itu lebih disukai sama orang. Intensif ya? Lebih disukai sama orang tim kesehatan haji sana. Jadi kalau misalnya untuk yang negeri bang bebas kayak rawat inap gitu? Kalau untuk negeri kebanyakan puskesmas juga masih banyak. Di Kota Medan ini masih banyak perekrutan. Kalau maksud Aitri untuk persyaratannya itu yang wajib mutlak itu BTCLS wajib mutlak ada baru? Sama itunya pengalaman kerja tadi kalau dari 2 tahun. Terus kalau untuk di daerah-daerah kan banyak tuh perawat-perawat daerah tuh. Iya. Nah rata-rata lulus kalau BTCLS masih aktif sama pengalaman kerja juga sih. Itu nggak dari puskesmas malah. Nah saran Selain abang itu? kalau untuk perawat-perawat swasta ya upgrade skill banyak informasi tahu ya baru ikutin. Kalau nggak ada modal apa-apa nanti nggak bakal. Berarti kayak fresh graduate nggak bisa lah ya? Nggak bisa, ya? nggak bisa. Pengalaman kerja juga. Nah selain itu, Aitri juga pernah dengar katanya apa betul nggak bang kalau ada harus TOEFL? Ya TOEFL ada. Waktu zaman abang malah banyak persyaratan. Ada rekomendasi profesi, ada TOEFL-nya. Tapi TOEFL-nya itu harus di atas 400 saja kok, nggak di atas 500 enggak. Jadi kalau yang terbaru sekarang memang harus ada TOEFL? Ya, saat ini masih perlu TOEFL sih. Nah, tadi kan persyaratannya itu minimal pengalaman kerja, kemudian BTCLS, TOEFL, baru apa lagi bang? Lagi ya. Modal yakin aja. Doa. Ya, doa. Yang paling penting ya bang ya. Karena mau sebanyak apapun kita usaha kalau nggak memang belum panggilannya belum waktunya ya bang ya. Gitu dia. Nah kemudian itu kan tadi untuk berkas. Nah berkas. itu nanti tes tertulisnya ada nggak bang? Atau mungkin interviewnya lagi? Kalau Tes untuk psikotesnya tuh apa lagi? Kalau untuk tes tertulis nggak ada sih sebenarnya. Jadi kita nanti kan itu daftar online semua tuh. Tulisnya daftar online semua. Nanti kita ujian sampai 3 kali. Nah nilai tertinggi itu kita kirim ke sana. Itu ujiannya isinya apa aja bang? Tentang kalau ujiannya itu tentang seputar haji, tentang kesehatan, kegawadaratan, undang-undang, ada bahasa Arab juga, bahasa Arab juga. undang-undang kesehatan, haji, pengetahuan tentang ibadah haji, bahasa Arab. Tapi bahasa Arab cuma grammar aja kok. Kemudian tes wawancara gitu ada bang? Tes wawancara nggak ada. Kalau tes yang lain saat ini ada tes kebugaran. Jadi sampai berapa putaran itu lari harus sampai mencapai segitu. Itu gunanya untuk melihat kesiapan tenaga kesehatan yang berangkat ke sana. Jangan pula nanti dia yang jadi tim kesehatan dia pula yang ditolong. Iya benar. Karena benar-benar melelahkan sih. Iya. Berarti kita mendampingi terus ya bang? Iya, dari awal sampai akhir itu kalau tugas yang itu sih kalau tugas yang di kloter. Nah kalau yang di non kloter
itu tugas shift-shiftan sama kayak di rumah sakit biasa, tapi kita langsung ke sana kan ke Madinah. Jadi kalau dari abang lah, tips lolosnya selain doa, kira-kira apa? Kalau tips lolosnya sih ya itu tadi abang bilang, sering infonya itu update. Kalau ada tim AKHI ataupun Asosiasi Kesehatan Haji buat seminar, ikuti. Oh iya, abang salah satu pengurusnya Iya, ya. kemarin kami ngebuat itunya. Itu Membuat baru acara dibentuk seminar. ya bang? Kalau nggak salah udah 2 tahun. Oh, udah 2 tahun. Berarti karena harus karena update. tahun ini nggak ada penerimaan, kami nggak ada buat acara. Oh, nggak buat acara, berarti setiap tahunnya ada lah ya bang, Iya. informasi-informasi terkait TKHI ini. Berarti di situ kayak di apa ya namanya, kayak di ini bagaimana informasinya, Iya. mulai dari perekrutan sampai mungkin nanti pekerjaan di sana itu apa gitu ya bang ya. Karena yang diundang memang orang-orang Yang senior pusat semua. kesehatan Oh, hajinya pusat langsung. juga langsung. Yang tim perekrutan utama kami undang di situ. Jadi syaratnya itu sih. Nah bang, kalau terkait salary-nya itu gimana? Nah, kalau salary-nya nih agak sensitif. Iya, karena Tapi- yang Aitri dengar-dengar agak lumayan sih gitu. Sesuai lah. Sesuai. Karena hitungannya per hari kan Aitri kan. Oh, Tapi semua sama. Kalau dibilang salary dokter, perawat atau nakes lain itu sama-sama 750.000 sekarang. sehari ya. Itu berarti sampai sekarang. Itu kan di Sampai- waktu abang sama juga? Sama aja. Sama Sama ya, sampai sampai sekarang. Lumayan juga. Berarti selama berapa hari bang? selama 39 lah hitungannya kan. Nah, 39 hari dikali 750.000, jadi hitung sendiri hasilnya. Ya makanya rajin-rajin belajar ya. Rajin belajar. Nah, kalau motivasi lah dari abang bagi teman-teman mungkin yang pengen jadi perawat TKHI, nah itu gimana bang? Ya, kalau untuk adik-adik sekarang bagusnya banyak-banyak belajar, banyak-banyak membaca, dapat cari semua peluang, karena peluang itu paling perlu. Kalau dari bawah kita pun dari awal, nggak apa-apa cari batu lompatan terus biar tetap maju ke depan, karena kita nggak bisa berada di posisi yang flat Iya. atau datar gitu aja. Harus punya mimpi, harus punya cita-cita yang tinggi. Kalaupun kita berasal dari rumah sakit kecil, jangan Minder ya bang ya? jangan minder, nggak boleh minder. Karena kan sebenarnya ilmunya itu sama aja ya kan bang? Sama Rumah aja sakit sebenarnya. itu kan sama aja. Sebenarnya penentu kita ya Diri kita sendiri, benar. karakter kita. Kalau kita memang mau belajar, pasti ada aja. Kayak Nah, belum tentu juga rumah sakit besar, tapi kita kalau nggak mau belajar ya sama aja. bener, dia kayak kata dalam tempurung, sebenarnya besar peluang dia, tapi di situ-situ aja keliling. Gitu. Biar adik-adik tahu semua, saat itu abang yang mengikuti TKHI di usia 23 tahun. Jadi nggak ada yang nggak mungkin kalau kalian semua semangat terus belajar dan berdoa. Apabila itu memang udah ketentuan dari Allah, kalian pasti. Dan jangan dipikir jadi tim TKH itu enak, di sana tuh luar biasa. Dari kebutuhan pasien yang memang memerlukan bantuan, misalnya pasien-pasien yang resiko tinggi jemaahnya. Nah, kalian harus benar-benar standby, benar-benar kuat. Karena nggak mungkin nanti sampai di sana malah kalian pula yang ditolong. Harusnya Iya. menolong orang Harus ya kan, menolong Bang? orang, Terakhir kalian kita pula yang berobat di sana. Itu dia. Karena kan abang juga dari awal kan udah dapat informasi ya kan, makanya jadi semudah itu kayaknya di umur 23 tahun gitu ya, udah kesana gitu ya. Karena memang mungkin abang dari tingkat 2 ya bang ya? Iya, dari tingkat 2 kuliah udah tahu jadi udah sih. ditekadkan gitu ya, Perekrutannya tuh pasti tetap ada. Nah, itulah keutamaan kita dari perawat. Pasti tiap tahunnya berangkat. Jangan takut. Kalau memang rezeki pasti dipanggil. Iya, kalau memang rezeki nggak kemana ya bang ya, seperti jodoh. Nggak akan tertukar ya bang ya. Ini terima
kasih banyak atas informasinya. Sama-sama, Itri. Semoga teman-teman yang lain termotivasi ingin menjadi perawat tenaga kesehatan haji Indonesia. Nah, sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.